Annyeonghaseyo, 저는 요한가라고 해요. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan ke teman-teman tentang tata bahasa Korea yang mungkin teman-teman udah pernah denger nih di drama Korea, film Korea, atau bahkan di lirik lagu. Nah, makanya 이영상을 끝까지 시청해주세요. 선재야, 있잖아. 어제 예지랑 같이 산 아이스크림이 진짜 맛있었어. 오늘 우리 그 아이스크림을 더 사주면 안 돼? Nah, teman-teman udah tahu belum nih tata bahasa apa yang bakal kita pelajarin hari ini? Yap, bener banget. Jadi tata bahasanya itu adalah kata kerja dilekati dengan enin. Nah, ada yang tahu nggak di dialog tadi kira-kira tata bahasa ini dilekatkan di kata kerja apa? Bener banget. Jadi tata bahasa ini tuh dilekatkan di kata kerja sada alias membeli. Nah, kira-kira tata bahasa ini tuh digunakan pas waktu apa sih? Pas kapan dan dalam konteks apa? Nah, jadi tata bahasa ini tuh digunakan ketika kita itu menceritakan kembali kejadian di masa lalu yang udah selesai. Jadi completely selesai dan kita ceritakan lagi di masa sekarang. 아까 내가 마시던 커피가 어디지? 여기 것 같은데. 커피? 이거 아니야? 맞네. 고마워, 예지야. Nah, tata bahasa berikutnya yang bakal kita pelajarin yaitu kata kerja atau kata sifat dilekati dengan ton. Nah, tadi di dialog tadi tuh, kata apa sih yang dilekati sama tata bahasa ini? Yap, bener banget. Jadi kata kerja yang dilekati sama tata bahasa ini tuh adalah masita atau minum. Jadi masita, tanya diilangin, dilekati sama ton, jadi masiton. Nah, kira-kira tata bahasa ini tuh digunakan buat konteks apa, kapan, dan gimana sih cara penggunaannya? Tata bahasa ini tuh digunakan dalam beberapa konteks atau keadaan nih teman-teman. Jadi yang pertama, ketika kita itu mengingat-ingat atau merecall memori yang sudah kejadian di masa lalu. Nah, terus abis itu yang kedua, ketika kita tuh melakukan kegiatan, tapi kegiatan itu tuh belum sepenuhnya selesai. Jadi kegiatannya tuh incomplete gitu loh. Kayak tadi kan aku minum kopi. Nah, kopinya tuh kan belum habis nih. Aku tuh belum selesai minum kopi. Jadi aku merecall kembali dengan pakai tata bahasa ton gitu. Lalu yang ketiga, ketika kita itu melakukan suatu kegiatan yang berulang-ulang gitu, repeat atau habit ya, kebiasaan. Kayak contohnya kata kerja yang sering dipakai itu danida. Nah, selanjutnya kita bakalan belajar tata bahasa yang sering ada di judul drama atau film atau ada di dialog-dialog drama. Tata bahasa ini yaitu kata kerja atau kata sifat yang dilekati dengan aton atau oton. Nah, siapa di sini yang XOL? Aku. Nah, ada yang tau gak sih drama Sehun yang tahun 2023 kemarin itu judulnya apa? Jadi judulnya bahasa Inggrisnya kan All That We Love. Nah, judul bahasa Koreanya itu 우리가 사랑했던 모든 것. Nah, kira-kira kita bisa pakai tata bahasa ini tuh di dalam keadaan apa aja, di konteks apa aja sih? Jadi yang pertama, ketika kita itu menceritakan kegiatan yang bener-bener udah selesai di masa lalu, di masa sekarang. Kalau misalkan ton tadi kan kegiatan yang belum selesai. Nah, yang kedua, itu bisa dipakai kalau misalkan kegiatan ini tuh bukan sesuatu yang diulang-ulang atau repetiting ya. Bukan kegiatan kebiasaan kayak ton. Kalau ton kan kebiasaan bisa pakai tuh tata bahasa itu. Tapi kalau ini yang bukan kebiasaan, jadi misalkan nih kita cuman pernah pergi ke restoran itu sekali doang. Kemarin doang misalnya, kemarin atau 2 hari yang lalu deh, kita tuh pergi ke restoran itu sekali doang. Kita nggak bisa tuh nyebutnya gaton siktang, itu nggak bisa. Bisanya itu gaton siktang. Tapi aku bingung deh, tata bahasa ini tuh tiga-tiganya mirip semua. Gimana sih cara kita ngebedainnya? Iya sih, teman-teman juga pasti bingung nggak sih? Tapi tenang, 제가 설명할게요. Dari ketiga ini, mana yang merecall memori atau mengingat-ingat sesuatu? Yap, bener banget. Jadi ada di tata bahasa ton dan juga at-ot-ton. Sedangkan si enian ini tuh cuman menceritakan kembali aja kejadian di masa lalu tanpa ada
recalling memory atau mengingat-ingat sesuatu tuh nggak ada. Jadi apa ya, istilahnya tuh kayak nggak ada makna tambahan. Sedangkan kalau di tone sama out of tone ini tuh ada makna tambahan atau ada maksud gitu loh, kenapa mereka ngomongin itu. Yang kedua, kira-kira dari 3 tata bahasa ini mana yang kegiatannya tuh sudah selesai semuanya, keseluruhan kegiatan tuh sudah selesai? Yap, bener banget. Jadi di tata bahasa Anin dan juga tata bahasa At-Oton itu tuh semua kegiatan sudah selesai. Terus dari ketiga tata bahasa ini, mana tata bahasa yang bisa kita pakai ketika kita mendeskripsikan sesuatu atau menceritakan sesuatu yang itu tuh sifatnya kebiasaan? Yap, cuman tata bahasa tone aja ya. Nah, jadi contohnya nih ya. 제가 먹은 ramen itu berarti ramen yang aku makan tadi atau kemarin gitu, dan aku cerita aja tanpa ada maksud tertentu untuk mengingat-ingat. Terus kalau misalkan yang kedua, 제가 먹던 ramen itu berarti ramen yang aku makan itu tuh belum selesai tadi, tapi kayak aku recalling lagi gitu tuh, tadi ramen yang aku makan ini nih tadi itu enak banget gitu, tapi aku belum selesai makan ramennya. Terus yang terakhir, 제가 먹었던 ramen yang berarti ramen yang udah aku makan tuh udah selesai. Kayak misalkan kemarin berarti aku makan ramennya, atau tadi pagi lah ya aku makan ramennya, tapi ramennya udah habis, udah selesai, jadi aku pakai 먹었던. 여기까지 끝. Sampai jumpa di lain waktu. Annyeong.